Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Jadi kali ini gua nggak bacain puisi, syair maupun prosa, tapi ngomong sendiri lagi nih ya. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Podcast kali ini masih tentang seputaran Cakung. Ya, masih sekitaran Cakung lagi nih, Kampung Baru. Sebelumnya gue minta maaf, podcast ini bukan bertujuan buat menyinggung, buat mengkritik, menghujat, apalagi menyerang siapapun maupun kelompok manapun. Karena emang udah lama banget gue pengen ngomong tentang Cakung, tentang segala pergolakan yang ada di dalamnya. Tapi sekali lagi, beneran podcast ini murni hanya sebagai telaah perilaku aja. Oke, langsung dah. Jadi begini, gua dapat cerita dari temen gua di daerah Cakung, rada ke utara dikit. Pokoknya sebelum Gang Swadaya. Jadi ceritanya ada seorang muazin atau bisa disebut tukang azan dah gitu ya, tukang qomat pada suatu musola yang enggak kecil-kecil banget musolanya. Nah, background dari muazin ini, dia itu orang Bima, kerjanya sebagai security di daerah Kelapa Gading. Udah 3 kali nikah, yang satu cerai, yang kedua istrinya meninggal, dan yang ketiga ini lagi dijalanin sampai sekarang nih ya. Umurnya itu kisaran kepala 3 dah kalau gua taksir ya. Sebelumnya gua mau cerita dikit dulu ya tentang abang-abang orang Bima si muazin ini. Dia ini masa lalunya bener-bener kelam. Sebelumnya gue minta maaf dulu ya. Di sini gue nggak bermaksud buat buka aib atau apa, karena gue juga nggak nyebutin siapa namanya. Yang jelas ini emang kisah nyata. Dan semoga dari cerita ini si abang-abang tadi ya, abang-abang orang Bima si muazin tadi bisa terus diselimutin oleh hidayah Allah, dan tentunya hidupnya semakin berkualitas. Amin. Oke, lanjut. Ini abang-abang yang punya masa lalu yang kelam tadi, dia juga sempat curhat sama gua ya tentang cerita masa mudanya yang banyak mabuk dan kenakalan-kenakalan lainnya gitu dah pokoknya ya. Nah, semenjak dia punya istri kedua, terus istri keduanya meninggal, di situ tuh pada saat dia turun ke liang lahat gitu buat nguburin istrinya yang terakhir kali gitu. Nah, itu di situ dia dapat hidayah di dalam kuburan tuh ya. Dan jelas dari situ dia mulai belajar Iqra, terus belajar Al-Quran ya, sama guru dah. Pokoknya gurunya gue kenal, emang temen gue ngobrol, temen gue ngopi begitu. Istilah kata dia mulai mengenal Islam gitu ya. Dah gitu aja ya latar belakang si abang-abang orang Bima tadi. Nah, gue dapat cerita nih dari para jamaah musola tersebut. Biasalah namanya jamaah kan ya, dia kan jadi tahu tuh karena sering jamaah di musola gitu. Iya, jamaah juga gua kenal. Iya, temen gua ngopi, temen gua ngerokok, temen gua curhat begitu, temen cerita-cerita dah begitu ya. Ya pokoknya jamaah ada jamaah situ, gua nggak sebut namanya dah pokoknya ya. Jadi pada suatu hari nih, pas pengen sholat isya, dia kan azan tuh ya si orang Bima tadi. Terus dia juga yang bakal komatin gitu. Nah, karena kebetulan itu musola emang belum ada imam tetapnya nih ya, maka si abang-abang yang tadi itu udah ngerasa udah masuk waktu sholat isya nih, maka segera dia komatin tuh. Nah, pas dia udah komatin, di belakangnya kebetulan ada si kepala musola tersebut gitu. Nah, karena si kepala musolanya denger dia komat, seketika itu juga si kepala musola bilang di depan umum, yang tutur katanya mengarah ke abang-abang muazin tadi. Dia bilang begini kurang lebih nih, kalau waktunya belum komat, jangan komat dulu, tungguin yang lagi pada sholat sunnah itu. Emang lu doang yang mau masuk surga? Digituin. Dinasehatin dengan cara dan nada yang seperti itu. Ya udah, si abang-abang tadi cuma diem aja udah gitu. Iya, jelas karena yang nyeramain orang Betawi langsung, orang situ langsung.
Tahu sendiri dah orang Betawi kalau ngomong, iya kagak bisa difilter omongannya, beneran dah. Nyocotnya seenaknya aja begitu, iya. Tapi kalau antara Betawi dengan Betawi nggak masalah dah. Tapi kalau antara Betawi dengan orang lain, please jangan pakai nada nyablak, apalagi jangan belak-belakan, gitu-gitu aja. Karena nggak semua orang gitu bisa menerima apa yang kita omongin gitu. Kalau gue sih orang Betawi biasa-biasa aja. Terkadang gue juga sakit hati kalau diomongin orang Betawi begitu, tapi gue pendem aja begitu. Beneran. Orang Betawi kalau ngomong gue gak suka begitu. Beneran dah. Nyablak begitu. Please harus ada yang dirubah ini. Ya, bukan gue mengubah tradisi, tapi mengubah cara bicara begitu. Gitu aja dah. Nyablak boleh, tapi please jangan pakai kata-kata yang kasar begitu ibaratnya. Iya. Jangan pakai nada-nada yang rada ketus gimana gitu orang Betawi. Please dah. Itu ya. Nah, abis diceramain begitu, itu si orang Bima yang muazin tadi besoknya udah kagak nanjak ke musola lagi dah tuh. Ya, mungkin nantinya gak enak kali dinesehatin dengan cara yang begitu. Dah gitu aja. Terus di sini gue bakal sedikit ngasih gambaran tentang latar belakang dari si kepala musola tersebut ya. Dia itu keluarga besar dari si pewakaf musola dan juga disinyalir sebagai jebolan pesantren di daerah Jawa Timur. Gua nggak bakal sebut nama pondok pesantrennya. Dah gitu aja ya. Oke, tadi sebagai pembukaan, sebagai mukodimah. Di sini gua nggak akan bahas abang-abangnya, musolanya atau si kepala musolanya, tapi gua bakal ngupas sikap dan perilaku serta apapun yang berhubungan dengan cerita yang tadi gua sampein. Oke, jadi begini. Pertama, dalam hal sholat, kalau sholat maghrib itu emang kudu cepat dikomatin ya, karena waktunya emang sedikit banget itu waktunya. Terus karena ini posisinya di sholat isya, jadi emang sih waktunya panjang dan jamaah ada kesempatan buat sholat sunnah qobliyah dulu gitu. Kalau gue perhatiin emang dasarnya itu musola nggak ada imam tetapnya gitu, nggak ada imam paten, gonta-ganti mulu gitu. Iya, asar si ini, maghrib si ini, isya si itu begitu, subuh si ini, zuhur si ini begitu. Padahal dalam hal sholat rawatib imamnya itu harus paten dan juga harus dipilih yang paling paham masalah fikih. Itu untuk konteks zaman sekarang. Kalau zaman Nabi diangkat yang hafalan Qurannya banyak, ya jelas pada waktu Nabi ya Nabi terus imamnya gitu. Iya nggak pernah ganti. Kenapa pada zaman Nabi nggak dipilih yang paham fikihnya? Ya jelas karena masih ada Nabi. Iya, Nabi yang langsung bawa jamaahnya menuju Allah gitu. Makanya zaman sekarang nggak bisa dijadikan patokan orang yang hafal Quran tapi fikihnya nggak jalan dijadikan imam, nggak bisa begitu ya. Tapi diduluin yang mana? Diduluin yang jadi imam itu yang fikihnya jalan, yang ilmu fikihnya mantep, top begitu. Jadi nggak ada yang namanya sholat rawatib itu imamnya gonta ganti belatangan gitu. Emangnya supir KWK gitu, supir omprengan gitu. Terus yang kedua, ini tentang santri ya. Wa ardihim madumta fi ardihim. Jadi sebagai santri itu ketika kita berada di buminya masyarakat nih, kita itu harus bisa memberikan apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan masyarakat. Wa darihim madumta fi darihim. Daron itu masuknya bikin halus. Jadi kalau dakwah atau ngasih nasihat itu jangan kasar, kudu halus ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dakwah itu yang lembut ya, orang jangan dikasarin. Cuma gara-gara sholatnya kurang bagus langsung ditirakin begini di depan umum, weh sholat lu kagak sah. Jangan begitu. Atau cuma gara-gara perkara komat aja dikata emang lu doang yang mau masuk surga. Jangan begitu men, ada cara lain kan begitu ya. Yang ketiga, dakwah ini ya, ngasih nasihat itu harus diiring dengan cinta. Semakin kita membenci agama lain, semakin kita membenci kelompok lain, semakin kita membenci orang lain, ya bakalan sulit buat jadi orang yang benar. Karena orang yang benar itu orang yang selalu ngerasa bersalah, bukan ngerasa benar terus. Jadi jangan merasa hebat kita atau orang lain bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakuin. Karena pada dasarnya kita sekarang ini sama-sama masih berlimang dalam kemaksiatan. Cuma bedanya hanya karena ada orang yang pintar nyembunyiin kemaksiatannya dan juga pintar nyembunyiin aibnya aja sih gitu ya.
Sekarang kembali ke kasus. Jadi gue pribadi kalau emang pengen dakwah, ya pakai cara yang santun. Kalau emang kita lihat ada orang yang kita rasa keliru, ya jangan langsung dihajar gitu, jangan langsung ditegur di depan umum. Ingetin nih, kalau kata Imam Asy-Syafi'i ya, nasehatin orang di depan umum itu sama aja mempermalukan orang tersebut. Ya, pahamin. Tapi gimana caranya? Ya dideketin, ajak bergaul dengan kasih sayang tuh, sering muasyarah kepada masyarakat gitu. Jadi orang itu bakalan tertarik dengan kebaikan ya. Karena al-insanu abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Artinya dasarnya setiap manusia itu sudah membawa atau sudah memiliki semesta kebaikan di dalam dirinya sejak dia lahir. Ibarat kata di dalam diri manusia ada magnetnya gitu, ada daya tarik kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah orang bakal nurut sama kita, bakal ngikutin kita gitu. Iya, paham ya sampai situ ya. Kalaupun emang pengen dakwah dan pengen dianggap sama masyarakat di sekitar kita, ya gua rasa nggak perlu kita pinter ngomong, nggak perlu les atau kursus retorika, nggak usah belajar pidato. Nggak masalah kita nggak bisa pidato dan nggak perlu juga kebanyakan teori. Tapi buktiin aja dengan perilaku yang baik, sehingga dengan sikap kita itu dapat menyinari orang-orang di sekitar kita. Karena dakwah yang baik itu bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Di sini gue jadi keingetan sama ceritanya Guru Asmat nih ya. Ini cerita turun temurun ya. Jadi Guru Asmat itu seorang waliullah di tanah Cakung. Ingetin ya, makamnya wali Allah dari Cakung sampai Semper itu cuma ada satu, di dekat sekolahan MI Yurja atau sekolah MI Umdatur Rosihin di belakangnya itu makamnya Guru Asmat di situ. Itu satu-satunya wali di daerah Cakung Semper ya, ingetin tuh ya. Jadi ceritanya begini, suatu ketika ada seorang pemilik musola ya, musolanya itu berada di bawah jembatan Cakung Kalidrian situ di bawah, dulu situ ada musola katanya ya. Jadi si pemilik musola itu tiba-tiba datang ke kediaman Guru Asmat. Dia mengadukan tentang perihal bahwa di depan musolanya ditanemin sama kemidi puter begitu kan, rame tuh ada musik-musiknya begitu, musik dangdut lah segala macam, lainnya juga kemidi kan. Iya, wisata malam dah begitu zaman dulu ya. Nah, dia ngadu tuh sama Guru Asmat tuh. Mendengar aduannya si pemilik musola, Guru Asmat langsung diajak tuh ke musola tadi, ke lokasi. Nah, pas tiba di situ, Guru Asmat langsung ngomong begini, ini mana yang punya kemidi, bosnya mana bosnya begitu, dia kata Guru Asmat, saya guru gitu. Ntar kalau ini udah kelar langsung diangkatin ya, diberesin begitu doang tuh. Iya, kagak dikata apa, nggak dikata lu sesat lu kafir lu, dirin kemidi di depan lu dosa lu begini, kagak begitu. Cuma dikata apa doang, cuma dikata ntar kalau udah kelar beresin ya, rapiin dah, angkat-angkatin dah begitu doang tuh Guru Asmat ngomongnya tuh, mesennya. Begitu beranjak baru 3 langkah doang, itu tukang kemidi langsung diangkat-angkatin semuanya, bubar udah langsung tuh. Karomahnya tuh, karismatiknya begitu. Itu cara dakwah begitu. Bukan dikasarin, bukan, tapi begitu dakwahnya itu. Iya. Jangan langsung di depan umum, dipanggil satu orang tuh, didatengin begitu, mana bosnya? Sini datang gitu. Sini. Kalau udah kelar angkatin, gitu doang kan. Iya. Itu dakwah. Tuh. Ya. Jadi kenapa auliyaillah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, nggak ada urusan, karena yang mereka lakukan itu hanya untuk Allah ya. Itu kan juga salah satu latihan jadi wali ya. Andai kata orang kita udah kasih ini, kita udah kasih itu, tapi kelakuannya gak sesuai sama ekspektasi kita, ya kita gak akan kecewa. Karena niat dasar kita ya berdakwah semata-mata hanya karena Allah, semata-mata hanya untuk menyenangkan Allah. Itu kan wali tuh, prakteknya begitu. Iya, nggak kasar wali gitu, halus gitu. Kalau ngomongin orang adem gitu, nyenengin hati gitu. Jadi pada akhirnya nanti ya, di penghujungnya nih, orang yang benar itu akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat di sekitarnya. Sebab yang namanya orang awam nih, apalagi orang yang baru kenal Islam,
itu bukan ngelihat Al-Quran, bukan ngelihat hadis, bukan ngelihat tumpukan kitab yang ada di kepala kita. Bukan itu yang dia lihat. Tapi apa yang pertama dia lihat? Kelakuan sama tutur kata kita.